Pemerintah akan memberlakukan opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB mulai Minggu 5 Januari 2025. Opsen adalah pungutan tambahan PKB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat perlu memahami penerapan opsen karena pungutan ini akan mempengaruhi pembayaran PKB dan pendapatan daerah. Lantas, seperti apa mekanisme opsen pajak dan bagaimana cara menghitungnya? Ada 3 jenis pajak daerah yang dapat dikenakan opsen pajak, yakni pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak mineral bukan logam dan bantuan atau MBLB. Agar lebih jelas mengenai penerapan opsen pajak dalam PKB, BBNKB, dan MBLB, simak penjelasannya berikut ini. Pertama, opsen PKB pemerintah kabupaten kota bisa memberlakukan opsen PKB sesuai peraturan yang berlaku. Pendapatan yang didapat dari opsen PKB dapat digunakan untuk mendukung kemandirian daerah tanpa membebani wajib pajak. Kedua, opsen BBNKB. Opsen BBNKB akan dikenakan saat peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. BBNKB merupakan pajak yang dipungut atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik lama ke pemilik baru. BBNKB akan tercantum dalam STNK kendaraan jika kendaraan tersebut pernah diperjualbelikan. Jika kendaraan belum pernah diperjualbelikan, kolom pada STNK akan kosong. Pencantuman BPNKB berfungsi sebagai informasi penting ketika kepemilikan kendaraan bermotor berganti. Tujuan pemerintah memberlakukan opsen BPNKB adalah mendukung kemandirian daerah tanpa membebani wajib pajak. Dengan penerapan opsen BPNKB, pemasukan yang didapat akan tercatat sebagai pendapatan asli daerah atau PAD. Cara menghitung offset kendaraan perlu memperhatikan sejumlah aspek, seperti nilai jual kendaraan bermotor atau NJKP, tarif PKB sesuai tingkat kepemilikan. Sebagai contoh, ada sebuah mobil dengan nilai NJKP sebesar 200 juta dan menjadi kendaraan pertama bagi wajib pajak. Tarif PKB untuk kepemilikan pertama sesuai peraturan daerah produk domestik regional bruto provinsi sebesar 1,1%. Dari contoh di atas, didapat penghitungan antara PKB yang terutang sebesar 11% dikali NJKP senilai 200 juta adalah 2,2 juta. Pajak sebesar 2,2 juta kemudian masuk ke RKUD provinsi. Kemudian opsen PKB dihitung dengan mengalihkan pungutan sebesar 66% dikali 2,2 juta. Didapatkan hasil 1.450.000 yang disetorkan ke RKUD pemerintah kabupaten atau kota sesuai alamat atau nomor induk kependudukan wajib pajak. Dari jumlah tersebut, administrasi perpajakan yang harus dibayarkan wajib pajak senilai 2,2 juta ditambah 1.450.000 rupiah dengan total 3.650.000 rupiah. Pembayaran administrasi perpajakan senilai 3.650.000 rupiah dilakukan di Samsat. Bank tempat pembayaran akan membagi dana tersebut ke RKUD provinsi dan kabupaten atau kota. Apakah offset pajak akan membebani masyarakat? Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Lydia Kurniawati Kristiana mengatakan, pemberlakukan opsen pajak tidak akan membebani masyarakat. Menurut Lydia, penerapan opsen pajak akan diikuti dengan penurunan tarif PKB dan BBNKB. Ia mencontohkan tarif PKB yang dibebankan kepada pemilik kendaraan pertama turun dari 2% menjadi 1,2%. Setelah tarif turun,
Pemerintah daerah bisa mengenakan opsen pajak sebesar 66% dari pajak yang terutang. Di sisi lain, opsen pajak juga memberikan kepastian penerimaan kabupaten atas bagiannya dari penerimaan PKB dan BBNKB. Dampak opsen pajak terhadap harga kendaraan. Meski begitu, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia memandang penerapan opsen pajak bisa meningkatkan harga motor baru naik dari 800.000 hingga 2 juta. Dilansir dari laman IC pada Jumat 13 Desember 2024, opsen pajak juga dikhawatirkan membuat penjualan motor baru turun 20%. Hal tersebut dapat terjadi karena dipicu naiknya harga sepeda motor baru akibat pemberlakuan pungutan pajak tambahan atau option atas PKB dan BBNKB yang sebesar 66%.